Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrin Syarif dengan NIM 1193039. Saya sebagai mahasiswa Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan laporan kerja praktik yang berjudul Analisis Kemampuan Krain pada saat bongkar oleh PT Wirama Indah Cigading. Berikut beberapa outline yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu penutup. Transportasi laut memiliki peranan penting bagi negara kepulauan, terutama negara Indonesia, yang memiliki sekitar 17.000 pulau. Transportasi laut merupakan urat nadi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekspor dan perdagangan antara pulau di Indonesia saat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonominya, karena kegiatan tersebut dapat memberikan devisa yang besar bagi bangsa Indonesia. Pelabuhan memiliki fasilitas untuk melakukan kegiatan bongkar muat berbagai jenis muatan. Muatan dalam bentuk peti kemas, general cargo, curah cair, curah kering, hingga jenis break bulk. Dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat, PT Wirama Indah Cigading merupakan perusahaan yang bergerak pada penyediaan jasa bongkar muat dari kapal ke dermaga, tongkang atau truk, atau dari dermaga, tongkang, truk ke dalam kapal. Jasa penyerahan muatan kapal yang sudah ada di dermaga menuju ke gudang penyimpanan atau lapangan penumpukan, dan sebaliknya, serta aktivitas pekerjaan penerimaan atau pengiriman barang dari gudang penyimpanan atau lapangan penumpukan dan dermaga menggunakan sarana pengangkut dari rangkaian aktivitas bongkar muat. Peralatan bongkar muat merupakan fasilitas yang membantu dalam keberhasilan pelayanan kapal untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Untuk menangani bongkar muat curah kering, alat yang digunakan yaitu berupa crane yang dilengkapi dengan hopper dan grab. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan pada saat bongkar muat curah kering yang digunakan oleh PT Wirama Indah Cigading. Yang pertama ada Continuous Ship Unloader atau CSU, adalah alat yang dimiliki oleh Krakatau International Port sebanyak 1 unit yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat curah kering. CSU menggunakan sistem kerja dengan cara menghisap muatan dengan pipa yang akan dialirkan melalui konveyor, langsung menuju tempat penimbunan atau gudang. Yang kedua yaitu Ship Unloader atau SU, merupakan alat yang terdapat di dermaga 1 dan dermaga 6 Krakatau International Port sebanyak 2 unit untuk masing-masing dermaga. SU ini dilengkapi dengan hopper dan grab untuk melakukan bongkar muat curah kering. Kemudian yang ketiga yaitu Portal Harbor Crane atau PHC, merupakan salah satu jenis jeep crane yang umum terdapat di dermaga untuk membantu kegiatan bongkar muat. PHC yang terdapat di Krakatau International Port terdapat sebanyak 2 unit yang terdapat di dermaga 2 dan dermaga 3. Kemudian yang keempat yaitu Double Level Looping Crane atau DLLC, yang merupakan jenis jeep crane yang memiliki sistem 3 jeep yang terdiri dari the main jeep atau lengan depan, the jeep tie atau lengan belakang, dan the jeep fly atau lengan atas. Prinsip double boom memberikan keseimbangan optimal antara berat dan pusat gravitasi. DLLC yang terdapat di Krakatau International Port terdapat 4 unit yang ditempatkan di antara dermaga 7.1 dan 7.2 serta dermaga 2. Kemudian, kapasitas alat yang diartikan sebagai hasil produksi atau kemampuan alat dalam melakukan kegiatan bongkar muat dengan satuan tertentu seperti ton per jam, ton per tahun, dan ton per alat per jam. Kemudian hook cycle yang diartikan sebagai waktu yang diperlukan alat bongkar muat dalam memindahkan barang dari palka ke dermaga dalam satu siklus. Kemudian penentuan gang buruh perlu diperhatikan dan direncanakan sebaik mungkin untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan bongkar muat curah kering. Jumlah gang buruh juga bisa menghindari terjadinya idle time atau waktu menganggur. Berikut merupakan tabel hook cycle yang didapatkan berdasarkan kemampuan peralatan bongkar muat ketika memindahkan muatan dari kapal ke dalam hopper. Terdiri dari 3 alat bongkar muat yaitu SU, PHC, dan DLLC. Selanjutnya merupakan grafik perbandingan hook cycle antar masing-masing crane dengan rata-rata 74 detik untuk ship unloader, 129 detik untuk PHC, dan 136 detik untuk DLLC. Selanjutnya yaitu tabel cycle time untuk ship unloader pada bongkaran MV Saronic Champion yang didapat yaitu 200 ton per jam. Kemudian PHC yang digunakan pada pembongkaran MV Delfin yang dihasilkan adalah 282 ton per jam. Kemudian di LLC juga digunakan pada pembongkaran MV Delfin yaitu 264 ton per jam. Kemudian yaitu faktor penghambat kegiatan bongkar muat yang diantaranya keterlambatan angkutan, yang kedua cuaca buruk atau terjadinya hujan, yang ketiga kerusakan palka atau hydraulic in out palka rusak,
Yang keempat, long hatch atau kurangi stabilitas pengambilan muatan. Dan yang kelima, kren bermasalah. Dapat disimpulkan bahwa kapasitas peralatan dan jumlah gang buruh yang optimal saat melakukan kegiatan bongkar muat dapat meningkatkan produktivitas suatu pelabuhan. Kren yang memiliki kinerja paling tinggi di Krakatau International Port yaitu PHC dengan kapasitas sebesar 6.761 ton per kren per hari. Sedangkan yang terendah yaitu Ship Unloader atau SU dengan kapasitas terbesar 4.800 ton per crane per hari. Meskipun hook cycle pada SU lebih cepat, namun hopper dan grab yang dimiliki oleh SU berkapasitas kecil. Kemampuan operator juga berpengaruh pada masing-masing kinerja alat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.